Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, kita mulai pelajaran kita hari ini terkait dengan bab 1, induksi matematika. Oke, silakan dibuka buku siswanya halaman 5. Kita punya masalah 1.2. Nah, pertanyaannya adalah kita diminta untuk merancang formula, merancang rumus dengan pola 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai 10 kuadrat. Oke. Jadi dari sini kalau kita lihat suku pertamanya adalah U1 gitu ya. Suku pertamanya U1 adalah 1 kuadrat, suku keduanya 2 kuadrat, suku ketiganya 3 kuadrat. Kalau misalkan ditanya sampai 10 kuadrat, berarti ini sampai 10 ke 10. Oke? Untuk yang kedua, kemudian kita punya suku pertamanya 1 dan suku terakhirnya adalah 30. Berarti ini kita punya 30 bilangan. Sukunya sampai suku ke 30. Oke? Kita coba satu-satu anak-anak sesuai dengan apa yang sudah ditulis di buku. Kita lihat satu-satu. Ya. Ternyata kok kita lihat 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya ini. Kalau dikatakan N-nya 1, maksudnya suku pertama adalah 1 kuadrat, maka kita punya pola 1 kuadrat itu kan 1. 1 dikali 2 dikali 3 dibagi 6. Pola ini kita dapatkan dari coba-coba dulu anak-anak. Oke. Suku kedua adalah 2 kuadrat. Ya, tapi jumlahnya ini kan yang tanya adalah jumlahnya. Ya, jumlahnya dari bilangan ini semua. Berarti maka jumlah dua sukunya berarti ini ditambah ini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat hasilnya adalah 5. Kita dapatkan formula 2 kali 3 kali 5 dibagi 6. Suku berikutnya juga begitu. Untuk jumlah 3 suku pertama maka 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini kalau kita jumlah semua hasilnya adalah 14. Ya, dari sini kita punya pola 3 kali 4 kali 7 dibagi 6 hasilnya adalah 14. Oke. Suku keempat juga demikian, ini polanya. Nah, kalau kita lihat polanya anak-anak, polanya ini kan terdiri atas pembilangnya, yang atas itu ada 3 huruf atau 3 bilangan, yang bawah 1 bilangan. Dari pola ini kalau kita lihat, yang tetap mana yang tetap? Yang tetap adalah penyebutnya, 6 itu tetap. Sehingga kita bisa mengatakan pola dari deret bilangan ini itu adalah pernya per 6. Oke. Kemudian kita lihat yang pertama, yang paling depan sendiri, kita lihat trennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk jumlah 1 suku pertama ternyata depannya 1. Untuk jumlah 2 suku pertama berarti depannya 2. Untuk jumlah suku ketiga itu berarti depannya 3. Ya, ikut ya, kalau di sini 4 maka ini 4. Ini 5, ini 5. Ini 6, ini 6. Oke? Jadi nanti ini kalau ada 7, ya di sini 7 anak-anak. 8, 8, 9, 9, 10. Berarti ini juga 10. Berarti ini bisa kita tulis 10 di sini. Nah, gini. Nah, ya kan? Caranya begitu kan? Oke, sekarang kita lihat. Suku yang kedua, maksudnya bilangan yang paling tengah, ini angka 2. Untuk S1, ini kalau di sini 1, di sini 2. Kalau di sini 2, di sini 3. Kelihatan ya? Kalau di sini 3, di sini 4. Ketambahan berapa anak-anak? Ketambahan 1 ya. Kalau di sini 5, nah yang tengah lihat 6 loh, tambahan 1. 5 tambah 1, 6. Kalau di sini 6, dan di sini 7. Kalau di sini 10 gimana? Ketambahan 1. 10 tambah 1 berarti 11. Oke? Kemudian yang terakhir anak-anak, dari yang paling ujung ini, kita punya 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ya, kita punya 3, 1 itu 3. 2 itu 5. Ya, berarti ini kan bilangan ganjil mulai dari 3 ya, Nek. 3 itu 7. 4 itu 9. Kalau di sini 5, ini 11. 6, 13. Kalau di sini saya tambahkan 7, berarti akhirnya berapa? Kalau 7 ini berarti nanti rumusnya adalah 7, oke, dikali 8, oke, dikali habis 13 berapa anak-anak? 15. Ya, nanti begini kalau 7. Oke. Kalau 8. Nah, terus di sini ya.
Kalau 8 gimana? 8, maka kalau 8, bentar, nggak cukup ini, hapus saja, taruh sini aja ya, bawa aja biar ini, biar tahu. 7 di sini ya, 8 nggak cukup kita, di sini 8, coba 8. Nah, kalau 8 gimana formulanya berarti? 8 dikali 9 dikali, habis 15 berapa? 17. Oke, dibagi dengan 6. Ya, kalau 9 berarti 9 dikali 10 dikali 19 dibagi dengan 6. Kan begitu. Berarti kalau 10 gimana? 10 dikali 11, ya, dikali berapa? Habis 19 berapa anak-anak? 20, 21. Oke, dibagi dengan 6. Ini adalah 10. Kalau 30 bagaimana? Seperti pertanyaan kita yang tadi. Kalau 30 bagaimana? Nah, ini ada trennya anak-anak. Sehingga dari sini kalau kita lihat anak-anak, kalau di sini 10, maka kita punya rumus formulanya Sn sama dengan, ini kan sama, di sini 10, di sini 10 ya. Di sini 6, di sini 6. Berarti N. Sn ya N. Dikali dengan yang tengah anak-anak. Yang tengah itu kan ketambahan 1 ya. Kalau di sini 1, di sini 2. Kalau di sini 2, di sini 3. Oke. Kalau di sini 6, di sini 7. Tambah 1 ya, berarti N plus 1. Oke, yang terakhir. Ada tren 3, ke 5, ke 7. Masih ingat ya barisannya ya? Kalau kita punya barisan 3, 5, 7. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah ketambahan 2. Ya, sehingga UN-nya, rumus suku ke N-nya adalah 2N. Ya, 2 ditambah berapa hasilnya? 3 ditambah 1. Ya, sehingga kita bisa nulis di yang terakhir ini adalah 2N ditambah 1. Oke, jangan lupa dibagi dengan yang tetap itu tadi. Yang tetap apa? Yang tetap adalah ini. Selesai anak-anak. Sehingga gampang sekali kalau kita pakai S30 untuk soal yang berikutnya ini. Untuk ini. Gampang sekali. Ya, kalau untuk soal yang ini, kita punya berapa? Tadi rumusnya adalah, saya tulis di sini ya. Sn sama dengan N dikali N plus 1. Ya, dikali dengan, coba dilihat, berapa ini? 2N plus 1, oke? Berarti 2N plus 1 dibagi dengan 6. Oke? Sehingga dari sini, kalau kita punya S10 itu jumlah suku, 10 sukunya, Nana. Mulai suku pertama, 1 kuadrat, sampai suku terakhir, 10 kuadrat. S10, dia ganti N-nya dengan 10. 10 dikali dengan 10 ditambah 1 dikali dengan 2 dikali 10 ditambah 1. Oke, dibagi dengan 6. Nah ini. Hasilnya gimana ini? 10 dikali 11 dikali 21 dibagi dengan 6. Ini untuk S10. Ya, coba dilihat. Tuh, sama kan? 10 dikali 11 dikali 21 dibagi 6. Oke? Bisa ya? Bisa. Kalau untuk 30 gimana? Yuk, S30. Berarti, yuk. N-nya berapa? 30. Ya. Kemudian, N plus 1-nya berapa? 30 tambah 1. 31. Oke. 2N plus 1-nya 2 dikali 30. 60 ditambah 1. Berarti dikali 61. Dibagi dengan 6. Gampang ya? Gampang. Kalau sampai 50 seperti soal ini bagaimana? Nah, cuma ini pangkat 3. Nah. Ini pangkat 3. Tadi kan pangkat 2. Berarti kalian harus merancang. Kalau pangkat 3 bagaimana polanya? Oke, lanjut ya. Next. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan anak-anak, kita masuk ke induksi matematika. Induksi matematika itu apa? Induksi matematika adalah sebuah teknik. Teknik atau metode pembuktian deduktif. Meskipun namanya induksi, dia pembuktiannya deduktif anak-anak. Yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan itu benar atau salah. Maka
Langkah-langkahnya ada 3 anak induksi matematika. Yang pertama, kita disuruh membuktikan bahwa pernyataan yang kita tulis itu adalah benar untuk N sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kemudian pernyataan itu benar untuk N diganti dengan K. Kemudian yang ketiga, baru kita membuktikan bahwasanya rumus itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Bagaimana caranya untuk induksi matematika? Kita coba. Kita disuruh membuktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N kuadrat. Oke, jadi kita coba bilangan ganjil positif pertama. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Ya, ini jumlahnya adalah N kuadrat. Nah, tentunya kita harus tahu anak-anak, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 itu pola bilangannya bagaimana. Nah, di sini tentu harus ada sesuatu di sini. Suku ke N-nya berapa ini? Ya, coba ya. 1 ke 3 berapa? Selisihnya 2. Ya, berarti UN-nya nanti itu adalah 2N. Ya, 2N, 2 untuk ke 1 berarti dikurangi 1. 2 dikurangi 1 kan 1 anak. Ya, oke. Berarti suku ke N-nya adalah 2N plus 1. 2N min 1. 2N min 1 ini kita masukkan ke sini. 2N min 1. Oke, coba dilihat. Dilihat di buku paketnya contoh 1.1. Ya, oke. Sudah ya? Sudah. Kemudian habis itu kita coba langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah 1. Langkah 1 ini membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Oke, sehingga dengan menggunakan langkah 1 ini sebetulnya sudah ada di buku paket. Kalau kamu bisa lihat buku paketnya. Ya, coba kita buktikan. Kita sebut saja misalkan formula ini adalah Pn. Oke, kita sebut saja dia Pn. Sebentar. Kita sebut saja dia Pn. Pn. Formulanya kita sebut Pn. Pn-nya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai suku yang terakhir 2N min 1 kemudian sama dengan N kuadrat. Ini kita sebut dengan Pn. Sekarang kita masuk satu-satu anak. Langkah 1. Masuk satu-satu. Langkah 1. Langkah 1 untuk N sama dengan 1 maka rumus atau pernyataan tersebut benar. Kita uji dia. Di langkah 1, ya, untuk N sama dengan 1, maka pernyataan benar. Pernyataan kita sebut PN. PN-nya benar. PN-nya benar. Oke, coba saja. PN itu apa tadi rumusnya? PN itu untuk N sama dengan 1 berarti yang paling depannya. Ya, benar nggak? Kalau P saya masukkan 1, dia hasilnya adalah 1. Coba kita lihat. Ya, untuk N sama dengan 1, maka P1 apakah sama dengan 1? Masukkan ya. P1 mana P1 ini ya? Kita masukkan N kuadrat. 1 kuadrat. Berapa 1 kuadrat? 1. Benar ya? Ini ternyata sama dengan ini. Untuk N sama dengan 1, PN benar. Berarti benar ya. Langkah 1 benar. Langkah 2. Asumsikan. Langkah 2. Asumsikan bahwa rumus pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Diasumsi itu berarti diganti ya. Nah, jadi kita substitusi N itu dengan K. Oke, sehingga kalau kita kembali ke soal, maka langkah 2 untuk N sama dengan K, maka PN-nya gimana tadi? PN-nya adalah 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah dan seterusnya,
sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat. Kita ganti setiap n-nya itu dengan k. Maka dia menjadi PK. PK sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya, ditambah n-nya digantikan anak 2k min 1 sama dengan k kuadrat. Ini dianggap benar. Ini dianggap benar. Dianggap benar. Oke, dia dianggap benar. Ya, lanjut. Langkah ketiga. Langkah ketiga, kita lihat. Buktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k plus 1. Sekarang yang ditanya untuk n sama dengan k plus 1, kita buktikan pernyataan itu benar. Oke, sehingga kalau kita teruskan di sini, untuk n sama dengan k plus 1, buktikan bahwa formula benar. Formula benar. Oke, berarti kita tinggal membuktikan anak-anak sebentar. Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat. Sudah anak ya? Sudah. Kita hapus dulu. Nggak cukup ini ceritanya. Nah. Oke, kita sampai ke langkah 3 ya. Tadi kita punya langkah 2 gimana?
Angka 2 itu kita punya formula PK sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 2K min 1 ya sama dengan K kuadrat. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, ganti K di situ, ganti N-nya ya untuk N sama dengan K plus 1, maka buktikan. Buktikan rumus berulang. Oke, kita coba dulu yang tadi. Gimana tadi N-nya anak-anak? Kita punya di awal adalah PN sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya ya sampai 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Ini sebentar, ini langkah yang kedua sudah dianggap benar ya tadi ya, sudah insya Allah begitu. Oke, sehingga kalau N-nya kita ganti dengan K plus 1 maka dia jadi PK plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya ditambah yuk N-nya diganti K plus 1 berarti 2 dikali K plus 1 dikurangi 1 gitu ya, sama dengan N kuadratnya diganti K plus 1 kuadrat. Ini anak-anak yang hendak kita buktikan. Oke, ini yang hendak kita buktikan. Buktikan. Nah, kalau pembuktian anak-anak di dalam matematika, pembuktian ini ruas kiri dibuktikan jadi ruas kanan. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini buktinya. Terbukti enggak itu? Buktinya mana? Kita tulis ya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya ditambah 2 kali K plus 1 min 1. Ini sama dengan berapa? Sama dengan ini. Jadi ini intinya kita utek-utek bagaimana caranya supaya muncul seperti ini. Maksudnya begitu. Oke, bisa ya? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya kita utek-utek supaya muncul seperti ini. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini adalah jumlah sebuah bilangan, jumlah dari barisan atau deret sebuah bilangan begitu. Ya, jadi kalau kita lihat ini polanya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Ini kalau kita perluas anak-anak, ada suku sebelum suku yang ini ada suku yang lain di sini. Suku berapa itu? Coba kita tulis ya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya ditambah suku sebelum ini. Jadi kalau kita lihat ini kan selisihnya 2 ya. Selisihnya 2, maka suku sebelum ini itu juga akan menjadi selisihnya 2 dengan suku yang ini. Oke, sehingga kita tulis di sini suku sebelumnya itu adalah 2K min 1 gitu ya, ditambah dengan suku yang terakhirnya ini 2K plus 1 min 1. Oke, coba kamu lihat ya, coba dilihat ya, 2 kali K itu kan 2K ya, 2 kali 2 kali 1 2, berarti 2K plus 2 kan ini min 1 ya. Kalau ini kita kurangi 2 hasilnya kan ini. Oke, benar ya? Sudah ya? Selesai ya? Ternyata kalau kita lihat pola bilangan ini, ternyata 1 sampai 2K min 1 itu sudah kita buktikan. Ini 1 sampai 2K min 1 sudah kita buktikan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah K kuadrat. Sehingga dari sini sampai ke sini itu hasilnya adalah K kuadrat. Oke, sehingga kita tinggal menyalin, ini kita jadikan K kuadrat, sisanya mana? Sisanya ini plus 2K plus 1 min 1 ya, sehingga ini kalau kita urai anak-anak, K kuadrat ditambah 2 kali K 2K ya, 2 kali 1 itu 2 dikurangi 1 plus 1. Oke, sehingga ini kalau kita jadikan kuadrat sempurna adalah K ditambah 1. Benar nggak? Benar loh, ini yang mau kita buktikan toh. Loh sama. Sehingga dari sini
terbukti. Oke? Oke, cukup sekian dulu anak-anak. Nanti kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.